ini tiba-tiba gubernurnya sok beragama gitu, kalau nggak tahu apa pertimbangannya, lalu membungkus semua kegiatannya dengan label halal. Wisata halal, industri halal. Lalu kalau wisata yang nggak halal seperti apa? Kenapa Khofifah tidak mengikuti ajaran Gus Dur, mentornya, bahwa jangan melabeli apapun dengan kemasan agama. Biarkan saja industri dan wisata berjalan apa adanya. Jangan dilabelin dengan label agama. Nanti wisata Bromo dikatakan wisata halal. Sedang di sana itu ada Hindu Tengger. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya agak kecewa ya. Beberapa hari ini saya membaca berita dari media online, kebanggaan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya dari Dinas Komunikasi dan Informasi, katanya akan melonsing industri halal dan wisata halal di Jawa Timur. Karena ini adalah gerakan yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Yang membuat saya bingung, mengapa industri pariwisata, kemudian yang kemarin di Malang itu kota, harus dilabeli dengan agama. Pengertian halal haram otomatis pasti terkait dengan diksi dari Muslim. Sedangkan Jawa Timur ini adalah provinsi yang sangat pluralis, beragam dari dulu, sangat toleran. Di sana ada NU, di sana ada beberapa kelompok Islam, tapi juga ada kelompok Hindu, kemudian Katolik, Kristen, Buddha, banyak lagi. Dan selama ini Jawa Timur relatif sangat toleran dibandingkan provinsi yang lain. Nah, ini tiba-tiba gubernurnya sok beragama gitu, kalau nggak tahu apa pertimbangannya, lalu membungkus semua kegiatannya dengan label halal. Wisata halal, industri halal. Lalu kalau wisata yang nggak halal seperti apa? Pengertian halal haram itu kan mengacu pada Islam gitu. Kenapa kok gubernur kok menjadi memilah-milih warganya lalu mengutamakan mayoritas gitu ya? Kenapa Khofifah tidak mengikuti ajaran Gus Dur, mentornya, bahwa jangan melabeli apapun dengan kemasan agama. Biarkan saja industri dan wisata berjalan apa adanya. Jangan dilabelin dengan label agama. Nanti wisata Bromo dikatakan wisata halal. Sedang di sana itu ada Hindu Tengger. Gunung Kawi, wah nanti pasti tidak termasuk wisata halal. Karena apa? Di sana adalah teman-teman kita dari Chinese yang suka berziarah di Gunung Kawi. Dikotomi halal haram, mbok yao sudahlah, tidak usah diterus-teruskan. Akhirnya saya bertanya-tanya, ada apa gerakan halal haram ini menggejala dan merajalela? Saya kok nggak yakin ini terkait dengan keimanan yang semakin tinggi dari para pemimpinnya. Mohon maaf, dengan skala hormat saya tidak yakin. Keyakinan saya justru muncul karena ini ada indikasi kepentingan untuk menarik suara. Ujung-ujungnya apa? Kursi kekuasaan.
menarik hati masyarakat mayoritas, dikasih label haram halal, kemudian biar tertarik bahwa dianggap pemimpin ini pemimpin yang agamis. Tapi apakah harus seperti itu? Kalau pemimpin bekerja dengan baik, seperti Presiden Jokowi saja, orang pasti tertarik apa adanya. Dengan sendirinya orang pasti tertarik dan memberikan apresiasi. Ini karena kepentingan kursi, menarik hati masyarakat, kemudian membodohi dengan label-label agama. Ini yang terjadi. Kemarin saya mengkritisi rencana dari Wali Kota Malang untuk melabeli Kota Malang menjadi kota halal. Padahal Kota Malang dari dulu itu kota yang sangat toleran, tidak perlu label. Sudah rukun. Orang Islam tahu persis, oh yang ini makanan haram, ini makanan halal. Sudah tahu, jangan mendikte masyarakat, dianggap masyarakat ini bodoh. Saya juga tidak ngerti nih, bagaimana parameter atau indikator wisata halal, wisata haram itu. Apakah seperti yang di Jember atau daerah mana itu? Pantai dipisah dua. Pantai khusus perempuan, pantai khusus laki-laki. Lah kok saya jalan sama istri saya, sama anak saya gimana? Orang berwisata pengen bergabung dalam satu keluarga, kalau dipisah begitu, perempuan di sana, laki di sana, piye coba? Jadi pemerintah saya kira tidak perlulah aneh-aneh melabeli apapun dengan label agama. Karena kita tahu kok intensnya, niatnya apa kita tahu. Bukan untuk mengamalkan atau meningkatkan keimanan, tapi karena semata-mata ingin menarik hati dan ujungnya adalah dukungan suara. Itu saja. Jangan rakyat dibodohi dengan label-label agama. Jadi saya kira pemimpin-pemimpin sekarang ini memang menurut saya kejam niat. Karena memanfaatkan kebodohan sebagian masyarakatnya dengan label-label agama. Harusnya sebagai pemimpin, orang-orang yang masih dianggap bodoh ini dinaikkan biar menjadi orang yang cerdas, pinter, menggunakan akal. Bukan orang yang buta terhadap agama. Saya tidak yakin para pemimpin itu keimanannya lebih hebat. Mereka sekedar memanfaatkan masyarakatnya yang sedang mabuk agama. Ini dimanfaatkan oleh mereka. Ujungnya apa? Kursi. Jadi mohon maaf, saya memprotes labelisasi dalam bentuk apapun. Entah produksi apa, industri apa, wisata apa, nggak usah dilabel-labelin gitu. Dari dulu Indonesia 75 tahun merdeka tidak perlu label-label, kita aman tentram kok, bahagia kok. Justru pada saat pemimpin melakukan labelisasi itu seolah-olah memecah belah masyarakat, mendikotomi masyarakat mayoritas minoritas, mendiskriminasi masyarakat, mengistimewakan kelompok mayoritas. Piye coba? Bagaimana pemimpin harus dipilih kalau tidak mempunyai kenegarawanan NKRI dan Pancasila seperti ini? Jelas-jelas di Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa harus dilabeli dengan acuan mayoritas seperti ini? Saya menolak keras. Sahabat Indonesia, saya ingin bersuara, mengajak Anda pun juga bersuara. Kita harus berani speak up untuk menentang kelakuan-kelakuan para pemimpin yang seenak udelnya, menerapkan kebijakan yang menurut saya akan merusak Indonesia masa depan. Nanti kita akan diwarisi Indonesia yang corang-moreng, Indonesia yang terkotak-kotak, label halal, haram, Indonesia yang terdiskriminasi. Kita harus melawan. Kita ini harus mempertahankan keberagaman, pluralisme. Kenapa? Ini adalah jati diri kita. Kita ini memang berbeda-beda, tapi kekerabatan kita, persatuan kita, kesatuan kita hanya satu karena kita sesama anak bangsa Indonesia. Jangan mau dipecah-pecah
hanya dengan labelisasi yang ujungnya bukan karena kepentingan iman atau agama, tapi ujungnya sejatinya adalah dukungan suara. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana labelisasi industri halal, industri haram. Saya tidak tahulah, wisata halal, wisata haram, nanti ada kantor haram, kantor halal, mall halal, mall haram, supermarket halal, supermarket haram, semua dilabelisasi. Jadi kita sudah kehilangan keindonesiaan kita, itu yang berbahaya. Kita jangan mau, kita harus menentang para pemimpin yang seenak udelnya seperti itu. Hanya karena minta dukungan suara mayoritas, mereka merusak keindonesiaan kita. Itu harus kita lawan, itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Salam hormat saya untuk Anda dan sekeluarga. Jangan pernah lupa selalu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker di setiap interaksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy SK.